Yesus itu manusia. Lah, firman Allah sudah jelas-jelas secara gamblang. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Daging siapa? Daging manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Telah lahir bagimu hari ini Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mengaku diri sebagai Tuhan. Ingat, Yesus Kristus datang untuk menyerahkan nyawanya. Kemanusiaan firman itu untuk menyerahkan nyawanya buat tebusan bagi banyak orang. Silakan. Sudah. Lihat aja. Mulut Anda dengan otak Anda itu cuma berapa mili, dekat sekali, cuma berapa sinti. Tapi apa yang Anda narasikan itu tidak masuk ke otak Anda sendiri. Tadi Anda mengiyakan, sekarang Anda embel-embelin konsep mencret dari belakang. Apa yang Anda ingin jual kemudian? Anda harus mengerti iman Kristen. Saya ngerti iman Kristen itu adalah iman irasional. Iman yang tidak Kristen itu adalah iman irasional. Iman yang tidak masuk akal. Firman telah menjadi daging. Lalu daging ini apa? Firman? Bukan. Daging ini adalah manusia, makhluk ciptaan yang berasal dari firman, yang berasal dari perkataan. Antara firman dan Yesus laksana langit dan bumi. Paham? Jadi jangan Anda membawa, Anda harus mengerti. Tidak ada mengerti-mengerti iman Kristen itu. Iman Kristen itu iman irasional. Kalau mau memahami iman Kristen, cukup katakan Kristen beriman kepada ketuhanan daging tanpa proses akal sehat, tapi hanya berdasarkan imani saja. Dan supaya dianggap itu benar, maka orang Kristen harus pindah. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru saja kita menyaksikan sebuah debat Kristen dan Islam, dan memang debat-debat ini tidak akan pernah selesai, tidak akan ketemu, karena konsep Allah kita itu berbeda. Namun saya mau tanggapi sebuah kalimat dalam rekaman video tadi, mengatakan bahwa iman orang Kristen itu tidak masuk akal karena menyembah manusia yang jadi Tuhan atau mentuhankan manusia. Saudara yang terkasih, sorga itu kudus. Tidak ada satu titik dosa yang Tuhan izinkan masuk ke sorga. Kalau itu terjadi, maka sorga jadi cemar. Namun orang-orang Kristen dituduh iman yang tidak masuk akal, tapi iman itu membawa kita ke sorga. Kenapa membawa kita ke sorga? Pertama, kita sadar bahwa kita orang berdosa, butuh pengampunan dari Tuhan lewat Yesus Kristus. Jalan yang ke sorga hanya satu, lewat Yesus. Memang tidak masuk akal, tapi itu jalan yang Tuhan kasih. Itu jalan yang lurus. Jalan menuju kehidupan yang kekal itu hanya lewat Yesus. Yang kedua, Yesus itu adalah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Yesus itu adalah terang dunia. Allah bersemayam di dalam terang. Terang itu datang ke dalam dunia, namanya Yesus. Allah memang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tapi terang itu bisa dilihat ketika dia datang dalam rupa manusia, karena Yesus itu kudus dan benar. Memang dia manusia, tapi dia manusia yang kudus dan benar. Tidak ada satu titik dosa pada Yesus.
Makanya iman yang tidak masuk akal yang selalu dituduh kepada kekristenan, iman itu membawa kita ke sorga. Karena Yesus sudah naik ke sorga, menyiapkan tempat di sorga, dia berkuasa di sorga. Saudara mau masuk lewat mana? Harus punya iman yang tidak masuk akal, yaitu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baru sampai ke sorga. Jadi saudara, kita mau ikut mana? Iman yang tidak masuk akal tapi membawa kita ke sorga, atau iman yang masuk akal tapi tidak membawa kita ke sorga? Kenapa iman yang masuk akal tidak membawa kita ke sorga? Karena sorga tidak bisa disogok dengan perbuatan baik. Kalau sorga bisa disogok dengan perbuatan baik, kita jadi ateis saja lah. Ngapain jadi orang beragama? Tidak perlu ada agama lah. Kalau memang perbuatan baik bisa membawa orang ke sorga, ngapain mesti ada agama? Tapi perbuatan baik itu tidak bisa membawa kita ke sorga, karena perbuatan baik tidak bisa menyucikan kita dari dosa. Jadi tinggal pilih iman yang tidak masuk akal, percaya Yesus masuk sorga, atau iman yang masuk akal tapi tidak masuk sorga. Karena iman yang masuk akal itu yang saya sering lihat di YouTube juga, mereka berkata bahwa di sorga itu bisa kawin yang bidadari, di sorga bisa pesta seks. Nah, ini akibat iman yang masuk akal. Namun iman yang tidak masuk akal, percaya Yesus berkata, kamu tidak mengerti hukum, ya, tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, karena di sorga itu tidak ada kawin-mawin. Yang tahu persis tentang sorga itu Yesus, karena Yesus datang dari sorga. Dia mengajarkan sorga yang benar. Makanya kalau kita dituduh iman yang tidak masuk akal tapi bawa kita ke sorga, daripada iman yang masuk akal tapi tidak sampai sorga, karena yang punya sorga Tuhan Yesus. Jadi silakan saudara pilih, mau ikut iman yang tidak masuk akal tapi masuk sorga, atau iman yang masuk akal, di sorga nanti bisa pesta seks. Tinggal saudara pilih. Sorga itu tidak bisa tembus dengan akal kita. Sepintar apapun manusia menciptakan teknologi, dia tidak bisa tembus kepintarannya sampai ke sorga. Hanya orang-orang yang percaya Yesus bisa tembus sampai ke sorga, karena memang Yesus adalah jalan ke sorga dan dia yang punya sorga. Jadi orang-orang Kristen itu bersyukur walaupun dituduh iman yang tidak masuk akal, tapi membawa kita ke sorga, karena memang Yesus adalah jalan menuju ke sorga. Haleluya, salam kemenangan iman.